Engkau. Suaramu ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tadi pujian tadi yang kita nyanyikan bersama-sama berjudul Kebaikan-Mu Tuhan. Ya, ini menjadi tema perenungan kita pada kesempatan ini juga, yaitu kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, sejak kita masih benih di dalam kandungan ibu kita, sampai kita lahir di dunia, kita dewasa sampai tua, kita banyak melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Memang Dia adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang baik, yang senantiasa melimpahkan, menganugerahkan, memberkati umatnya, orang-orang yang berharap pada Dia dengan segala kebaikannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenung lebih dalam lagi, kebaikan Tuhan itu ada, yaitu untuk keselamatan jiwa kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan, mari renungkan bahwa keselamatan jiwa kita sudah dipikirkan oleh kebaikan Tuhan. Dia sudah menginginkan saudara dan teman-teman semua untuk jiwanya diselamatkan. Mari kita lihat hati Bapa tentang kebaikan Tuhan di dalam keselamatan jiwa kita. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki. Sekali lagi, Ia, di sini I-nya besar, berarti Tuhan. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Inilah hati Bapa kita. Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu, Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Suatu kematian yang kekejian di mata manusia. Dicambuk, diludahi, dimahkotai duri. Bukan karena Dia berbuat salah, bukan karena Dia berbuat kejahatan, tapi Dia melakukannya. Karena tadi firman-Nya berkata, jangan ada orang yang binasa. Sebagai ciptaan, manusia sebagai ciptaannya Dia, jangan ada yang binasa. Mari lihat. Saya doakan, saya sampaikan firman kebenaran ini bagi teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus. Mari melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kasih-Nya yang begitu besar untuk menebus dosa saya dan saudara. Sekali lagi, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan. Banyak kekotoran, kekejian di dalam hidup manusia.
Manusia tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan untuk menyelamatkan dirinya di dalam kerajaan surga. Bahkan kalau saya mau katakan, agama pun tidak dapat menyelamatkan. Agama Kristen, termasuk agama Kristen dan agama-agama yang lain, saya mau katakan, tidak dapat menyelamatkan jiwa manusia. Karena keselamatan, karena anugerah. Tuhan Yesus telah menggantikan kita yang berdosa, tersalib, menjadi korban keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan kita mengaku dengan hati percaya, kita diselamatkan. Demikian firman Tuhan berkata. Mari kita lihat Bapak, Ibu, dan teman-teman saudara semua, bagaimana kasih Yesus yang sudah dilakukannya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan jiwa kita. Mari kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, kasih Yesus sungguh sangat besar. Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Mari, sementara Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, renungan ODP ini, saya berdoa biar Bapak Ibu boleh melihat, teremakan pribadi Yesus Kristus Tuhan, teremakan firman Tuhan, teremakan kasih-Nya, hati Bapa, supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua boleh datang kepada Dia, menjadikan Dia juru selamat untuk hidup kekekalan nanti. Haleluya. Bapak, Ibu, kebaikan Tuhan juga selalu memberikan anugerah yang sempurna. Sekali lagi saya katakan, kebaikan-Mu Tuhan selalu memberikan anugerah yang sempurna kepada manusia. Mari kita lihat hati Bapa di Yakobus 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Haleluya. Kebaikan Tuhan memberikan anugerah yang baik dan sempurna untuk manusia. Lihat hati Bapak Ibu semua dan saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita juga mau melihat kasih Tuhan Yesus. Mari kita melihat kasih Tuhan Yesus di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini, hanya besar Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
dengan harapan. Haleluya. Inilah kasih Yesus. Dia memberikan kebaikannya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Suatu anugerah yang besar, yang baik untuk manusia yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita renungkan. Kebaikan Tuhan juga senantiasa ada di setiap keadaan manusia. Manusia bisa mengalami kesedihan. Manusia bisa mengalami sukacita, kebahagiaan. Manusia bisa mengalami kemujuran. Manusia bisa mengalami tantangan-tantangan hidup. Tapi saya mau katakan, kebaikan Tuhan ada di setiap keadaan manusia yang tadi saya ceritakan itu. Mari kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Inilah hati Bapa. Dia ada di dalam segala situasi kondisi kita, Bapak Ibu semua. Dia sangat mengasihi. Dia ingin menolong saudara dan saya di segala keadaan apapun juga. Sekali lagi, sebagai ayat penutup, mari kita lihat kasih Yesus di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Bagaimana kebaikan Tuhan itu senantiasa ada di setiap keadaan manusia. Yesaya 46 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku hanya besar, Tuhan tetap Dia. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dan sampai putih rambutmu, aku hanya besar, Tuhan menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Sekali lagi, hanya besar, Tuhan telah melakukannya. Ya, tadi saya di awal katakan, sejak kita benih di dalam kandungan ibu kita, dan ketika kita lahir pun Tuhan telah melakukan kebaikannya. Dikatakan tadi, aku telah melakukannya, kebaikan-kebaikannya. Lanjut, dan mau menanggung kamu terus. Haleluya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Biar pagi ini dan hari-hari yang selanjutnya kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita mau merendahkan diri kita, datang kepadanya, mengagungkan Dia, dan mau menjadikan Dia satu-satunya juru selamat pribadi kita, untuk kita bisa bersama Dia di kekekalan nanti. Haleluya. Tuhan Yesus menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, teman-teman yang belum percaya Tuhan. Mari datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia juru selamatmu, Dia memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.